Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi penting bagi sahabat-sahabat P3K Teknis 2022, khususnya yang belum memenuhi passing grade. Terkait hal tersebut ada hal yang penting. Sahabat-sahabat nanti silakan untuk aduan apa saja yang menjadi permasalahan sahabat-sahabat dengan follow Instagram dari Pak Mardhani Alisera. Di sini ya sahabat-sahabat, nanti saya tempel di deskripsi untuk Twitter ataupun Instagramnya Pak Mardhisera. Di sini nanti silakan sahabat-sahabat berkomentar, tapi dengan catatan dengan bahasa yang sopan ya sahabat-sahabat, sopan dan menggunakan etika yang baik di media sosial. Dan yang lebih penting lagi untuk sahabat-sahabat nanti agar segera ada tindak lanjut dari Kemenpan RB tentang penurunan passing grade ini, nanti sahabat-sahabat bisa mengisi petisi untuk sahabat-sahabat P3K Teknis yang belum memenuhi passing grade. Nanti untuk petisi ini juga akan saya tempel di deskripsi. Nanti silakan sahabat-sahabat dengan mengisi ini ya sahabat-sahabat, mengisi petisi ini, yaitu dengan isi seperti ini sahabat-sahabat. Namun sebelum mengisi ya silakan nanti dibaca. Kebijakan untuk P3K Teknis bagi yang tidak lolos passing grade atau PG. Sampai hari ini yang sudah mengisi 3.489 telah menandatangani. Mari kita ke 5.000 atau bahkan nanti bisa 10.000 ataupun 20.000 atau sebanyak-banyaknya sahabat-sahabat. Ini untuk nama saya blog ya sahabat-sahabat. Isi petisinya: sejak diselenggarakan seleksi CPNS 2017 hingga P3K 2022 oleh BKN, prioritas pemerintah selalu diperuntukkan bagi lulusan guru dan tenaga kesehatan. Dalam perencanaan PPK 2023 pun demikian. Guru dan tenaga kesehatan diberikan kuota yang besar tiap tahunnya. Walau tidak lulus dalam seleksi CPNS maupun P3K, kuota formasinya hangus. Masih ada kesempatan untuk tahun berikutnya. Selain itu, mereka juga diberikan banyak keuntungan berupa afirmasi berdasarkan usia, lokasi penempatannya, dan lainnya sehingga dapat lebih mudah lolos seleksi. Di lain sisi, lulusannya tidak tergolong dalam rumpun ilmu kesehatan dan keguruan yang ditegarkan menjadi tenaga teknis selalu dijadikan anak tiri oleh pemerintah. Ini isi petisi ya sahabat-sahabat. Jadi mohon nanti kalau yang tidak sependapat di skip saja. Kuota formasi yang diberikan dalam seleksi CPNS atau P3K tenaga teknis selalu kecil. Beberapa formasi tertentu hanya diberikan satu kuota atau bahkan tidak sama sekali tiap tahunnya, padahal pelamarnya bisa sampai ratusan per instansi. Ini fakta ya sahabat-sahabat, faktanya seperti itu, seperti yang sudah kita bagikan di Ardiko Ramos terkait dengan formasi PPK 2023 sesuai dengan PMK ya sahabat-sahabat, PMK dari Kemenkyu. Apakah dalam pelaksanaan tugas di bidang kesehatan dan pendidikan hanya membutuhkan guru dan tenaga kesehatan saja? Tentu saja tidak. Tenaga teknis juga banyak kontribusi di bidang kesehatan, pendidikan, serta dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan, namun tidak pernah diprioritaskan atau belum ya sahabat-sahabat. Maka dari itu pada seleksi teknis 2022 banyak peserta tidak lolos PG karena soal-soal kompetensi teknis tidak relevan dengan jabatannya dan standar PG tinggi. Hal ini membuat sehingga banyak formasi yang kosong. Ini beberapa lokasi ujian dan formasi jabatan juga mengalami hal serupa. Selain itu, afirmasi tambahan hanya diberikan untuk 30 formasi saja pada seleksi PPK 2022 sesuai dengan Kemenpan RB nomor 970 tahun 2022, dan persyaratan pendapatan afirmasi tersebut dinilai tidak adil karena rata-rata membutuhkan sertifikat kompetensi dari kementerian dan lembaga tertentu saja. Beberapa instansi yang menyelenggarakan seleksi tambahan memberi peluang sehingga peserta yang tidak lolos PG masih dapat berjuang untuk formasi yang ada. Namun bagi instansi yang tidak menyelenggarakan seleksi tambahan, maka kuota yang akan kosong begitu saja, tidak ada yang lolos PG. Jadi perlu disimak ya sahabat-sahabat, bahwasanya untuk yang tidak lolos PG dapat berjuang untuk formasi yang ada itu dengan seleksi tambahan ya. Jadi kalau ada yang komentar, apakah yang tidak lolos PG wajib mengikuti tes tambahan? Kalau memang pengen lulus silahkan ikut ya sahabat-sahabat, jawaban di Ardiko Ramos sebelumnya. Oleh karena itu kami meminta kepada Bapak dan Ibu pemangku kepentingan, terutama Menpan RB, akan berikan kebijaksanaan bagi kami yang tidak lolos PG agar kuota PK teknis tidak terbuang sia-sia. Adapun opsi kebijakan yang kami tawarkan sebagai solusi berikut ini. Opsi pertama, memperlakukan sistem ranking untuk peserta yang tidak lolos PG. Peserta yang sudah lolos PG tetap menjadi prioritas utama untuk kuota formasi yang tersedia. Jadi misalkan ada yang lolos PG 1, formasinya 4, maka yang 3 diisi yang belum PG, tapi dengan perankingan. Syarat tambahan untuk perankingan agar dapat menyaring peserta kompeten dan kuota saja yang masuk perankingan. Yang pertama, lulus PG pada soal kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, hanya tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis. Ini yang di ranking pertama.
Yang kedua, nilai kumulatif keseluruhan yang dimiliki peserta tidak boleh kurang dari nilai total kumulatif dari PG terendah yaitu 334. Didapatkan dari standar PG paling kecil untuk kompetensi teknis yaitu 180, ditambah dengan nilai PG dari gabungan kompetensi manajerial dan sosiokultural yaitu 130, dan ditambahkan dengan nilai PG untuk wawancara yaitu 24. Selanjutnya untuk opsi kedua, melakukan penurunan bahasa Inggris banyak 30%. Contoh PG untuk peranata komputer ahli terampil adalah 293 sehingga diturunkan 30% menjadi 205. Semoga petisi ini dapat didengarkan oleh Bapak Presiden RI, Menpan RB, dan DPR RI. Dukungan petisi ini dengan tagar kebijakan PWA teknis 2020 agar suara kita dapat didengar oleh pemangku kepentingan di Indonesia ya sahabat-sahabat. Nah, caranya seperti ini sahabat-sahabat. Nanti silakan tanda tangan petisi di nama awal, nama akhir, ini kapital ataupun kecil boleh, silakan. Email yang aktif, negara, kota, kode pos, dan ditanda tangan di sini ya sahabat-sahabat. Dan untuk linknya nanti saya tempel di deskripsi video, dan silahkan dibagikan untuk linknya ini nanti biar cepat dimuat oleh media lokal, ataupun ini tadi juga hasil dari sharing dengan beberapa teman dari P3K teknis di berbagai wilayah khususnya dari Sumatera Selatan. Mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-teman PPK Teknis 2022 dan semoga ada kebijakan yang menguntungkan dan menggembirakan bagi teman-teman PPK Teknis 2022 khususnya yang belum passing grade. Dan sekali lagi untuk channel Adhiku Ramos ini hanya sebatas untuk membantu ataupun mempermudah sahabat-sahabat untuk memperoleh informasi yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan masih tetap semangat dan terus pantau informasi-informasi penting di Adhiku Ramos. Ada kurang biasa maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.